Negeri Serambi Mekah yang tengah berjuang usai diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor di akhir tahun 2025 kini kembali harus berjuang di tengah ancaman lubang raksasa. Tak hanya melenyapkan area perkebunan hingga memutus akses jalan, lubang raksasa juga berpotensi mengancam keselamatan warga. Lalu bagaimana pemerintah menyikapi fenomena langka ini dan benarkah ada unsur pembiaran sejak pertama kali lubang raksasa muncul di awal tahun 2000-an? Inilah episode ke-59 Dipo Investigasi. Saya Dipo Nurbahagia. Saya akan menelusuri dan mencari bukti secara langsung dari negeri Serambi Mekah, Provinsi Aceh. Saudara, saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Ketika pertama kali lubang ini semakin membesar, Bapak melihat situasi seperti apa, Pak? Situasinya memang waktu itu warga resah yang melewati jalan ini. Bahkan mereka melapor, Pak, itu jalannya udah mau roboh. Wah. Saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tengok tadi jatuh. Ketika longsoran terjadi, apakah Bapak mungkin melihat atau mendengar sesuatu, Pak? Mendengar gemuruh gitu. Kadang-kadang 3 jam sekali jatuh tanah dari atas gitu ke bawah. Apakah ada muncul rasa takut ketika mendengar suara itu? Kalau rasa takut kan ada, Pak. Mungkin nggak kita tanahnya udah keguguran kayak gitu, kita nggak takut. Setiap jatuh getar sendiri. Kami pun kan takut, masa nggak takut kayak gini, kakak. Kemana kita mau pergi? Saya melihat di situ ada tulisan zona merah, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Nah, ini kan kalau kita lihat begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan tuh kecepatan longsornya sudah sampai kemari. Dan ini terputus total, Pak, jalannya, Terputus Pak. total. Kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, banjir dan tanah longsor. Apakah lubang raksasa ini juga semakin membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Ini berefek kepada masyarakat juga. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya tidak diantisipasi? Ini adalah jalan utama yang pada tahun 2002 sempat digunakan dan terputus, dan bisa Anda lihat begitu dalam. Kami berharap untuk pemerintah pusat dengarkan keluh kesah masyarakat yang selama ini berjarak kurang lebih 100 meter dari titik lokasi ini. Kalau kita tarik garis lurus ya dari Pondok Balik ini, kita lihat ada 700 meter ke arah barat dan juga 1 kilometer ke arah timur pemukiman. Apakah itu juga artinya saat ini warga sudah harus mulai direlokasi? Terus saya kembali menginjakan kaki di Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Tengah. Bisa dilihat, itu adalah gapura yang menunjukkan lokasi saya berada, yakni di Kampung Pondok Balik, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Saya akan lakukan investigasi terkait dengan munculnya lubang raksasa di permukaan. Saya akan masuk lebih ke dalam, saudara, tetapi sebelum itu saya akan ceritakan dan gambarkan terlebih dahulu awal mula terbentuknya lubang raksasa di lokasi ini sejak awal tahun 2000-an. Berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Aceh Tengah, fenomena lubang raksasa diawali dengan munculnya lubang kecil yang terbentuk sejak awal tahun 2000-an. Pergerakan tanah terjadi secara bertahap sejak tahun 2004 hingga membuat kondisi lubang semakin membesar. Pada tahun 2006, longsoran tanah tersebut sempat memutus akses jalan penghubung antara Kabupaten Aceh Tengah dengan Kabupaten Benar Meriah.
Bahkan pada tahun 2013 hingga 2014, masyarakat yang tinggal di Kampung Basrempah direlokasi ke Kampung Serempah Baru. Pada tahun 2021, luas lubang raksasa di Kabupaten Aceh Tengah berkisar 20.000 meter persegi, melesat drastis atau bertambah 7.000 meter persegi hanya dalam waktu 1 tahun. Luasan lubang raksasa menjadi 28.000 meter persegi. Dan pada tahun 2026, luas lubang raksasa telah mencapai angka 30.000 meter persegi atau seluas lebih dari 3 hektar dan terus bertambah hingga menyebabkan jalan simpang balik Blang Mancung terputus. Saudara, saya sudah berjalan kurang lebih 800 meter dari perbatasan Kabupaten Benar Meriah dengan Aceh Tengah. Dan tadi saya melihat ada beberapa bangunan milik warga yang memang ditinggali. Ada beberapa titik di antaranya, dan ini adalah titik yang semakin dekat dengan lubang raksasa. Saya akan tunjukkan. Sudah ada beberapa plang ya, yang kemudian dipasang di sini, dilarang mendekat, longsoran aktif. Di sini juga ada satu lajur yang kemudian dialihkan, dan ada beberapa penanda lain untuk kemudian menandakan bahwa daerah ini adalah daerah yang rawan sehingga tidak boleh sembarang orang untuk masuk. Saya akan coba lebih mendekat, tapi saya tidak akan sendiri. Saya akan bersama dengan Bupati Aceh Tengah, Bapak Haili Yoga. Pak Haili, terima kasih untuk waktunya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, kita sudah berada lebih dekat, Pak, dengan lubang raksasa. Ya, sudah dekat sekitar 15 meter lagi nih. Sekitar 15 meter. Ini area yang sudah dapat dipastikan aman atau seperti apa? Ini tidak aman ini. Ini sudah tidak aman? Tidak aman ini. Oke. Karena setiap hari kan longsor nih. Setiap hari longsor. Yang baru aman dari 50 meter. Baru aman 50 meter dari titik longsoran? Dari longsor. Artinya tidak sembarang orang Ya. boleh masuk ke wilayah ini? Tidak boleh sembarang masuk. Tapi boleh kita lebih mendekat, Pak? Boleh, Pak. Oke, kita akan coba lebih mendekat ya, Saudara ya. Ini ada peta ya, Pak ya? Nah, ini sudah ada. Oke, ini kondisi longsoran Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Mungkin bisa dijelaskan, Pak Haili? Ya. Pertama perlu kami sampaikan bahwa peta ini adalah kan zona daerah di desa apa? Pondok Bali. Pondok Bali, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah. Ya. Nah, ini kecepatan tanahnya longsor sekarang lebih cepat. Oke. Sebelumnya ada 500 meter dari sini kan jalan utama ini. Ya. Jalan utama 500 meter, jalan utama dulu. Ini dipindah kemari 500 meter. Oke. Beberapa saat ini 500 meter sudah sampai kemari. Oke. Nah, ini jalan ini kan tinggal sedikit nih. Dari sini juga ke jembatan, ini hanya sekitar 450 meter. Hanya sekitar 450 Nah, meter? ini yang kita khawatirkan. Kalau ini tidak secepatnya kita antisipasi, ini 450 meter ini kan setahun nanti sudah sampai ke sana. Oke. Maka dia akan terbelah. Dan kita tahu, Pak, video viral yang kemudian menunjukkan lubang raksasa itu pada pertengahan Januari Ya. 2026 belum menyentuh jalan. Itu masih di sini dia. Betul. Jauh sekali, Mas. Tetapi di awal Februari ini sudah seperti ini. Sudah seperti ini dia. Bergerak terus dah, mulai bergerak terus longsornya. Dan longsornya tanahnya nggak nampak. Tanahnya tidak nampak? Tidak nampak ini, berlobang. Ini kan tanaman cabai masyarakat. Ke penduduk nggak jauh lagi nih. Oke. Dan ini jalannya sudah terputus, Pak? Sudah terputus ini, sudah lewat lagi. Saya melihat di situ ada tulisan zona merah, Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Oke. Ini zona merah. Ya. Tentu daerah yang sangat berbahaya. Saya dengan Pak Bupati, Saudara, akan lebih dekat di zona merah. Ini sudah ditandai ya. Ya. Red zone area bahaya, area tanah labil, longsoran aktif. Artinya tanah di bawah ini masih bergerak? Bergerak ini. Ini kan tinggal 5 meter sudah bergerak ini. Oke. Dengan kecepatan setiap harinya berapa meter nih, setiap hari ada longsor. Maka harus ada, Pak ini ada kepala desa yang jaga, Pak Camat juga jaga, nanti Pak Camat disiapkan anggotanya, tidak boleh lewat sembarangan. Oke. Jadi tidak boleh kita, masyarakat tiba-tiba datang tanpa kita awasi, ini sangat berbahaya. Oke. Pak, izin Pak, memang tidak boleh melewati garis putih. Untuk di balik ini, untuk mengintip sedikit boleh ya Pak ya? Boleh. Oke. Kita akan Komunikasi boleh. lihat, Saudara. Oke. Oh, ini besar sekali ya Pak ya? Ini besar sekali. Nah, ini kan kalau kita lihat dari ini sebelumnya kan tidak ada, sebelum bencana kemarin kan tidak ada lagi sebenarnya. Begitu kejadian bencana bulan November tanggal 26, ini berapa bulan tuh kecepatan longsornya sudah sampai kemari, berapa meter udah. Dan ini terputus total Pak jalannya, Terputus Pak? total. Sekitar hampir ya 30 meter, 40 meter nih. 40 meter ya Pak? Lebih lah, hampir 50 meter, ini sudah terputus. Dalam waktu Dalam keadaan sewaktu 1,5 bulan. 1,5 bulan. Ini sudah seperti ini.
Dan kalau dilihat dari konturnya ini sudah tidak mungkin lagi menjadi jalan seperti dulu, Pak. Tidak mungkin lagi ini tidak mungkin lagi ini. Sudah tidak mungkin ya? Tidak mungkin lagi ini. Luas area selama 1 bulan sudah habis ini sekitar 30.000 meter persegi. 30.000 meter ya. 3 hektar. 3 hektar secara total. Kalau mungkin kita ke sana bisa nggak lihat sedikit. Di sana lewat kebun Dari sana cabai bisa ini. Biar kita lihat. Supaya lebih jelas mungkin, Pak. Jelas, yuk. Boleh? Apa? Oke, baik. Kita akan coba masuk ya dengan Bapak Bupati. Tidak apa-apa. Oke. Biar formal dulu Mas. Oke. Saya akan tunjukkan saudara ini. Puan, Pak. Baik. Ini aja kita. Kita mau lihat Pak. Ini sapinya. Oh ya. Baik, ini saya akan tunjukkan. Baik, saya akan tunjukkan saudara dengan Pak Bupati Aceh Tengah secara eksklusif. Ini sudah lubang di sini, Pak. Sudah lubang di sini. Dan udah kayak ini dah. Dan Oke. Sudah membentuk rongga mungkin di bawah ya. rongga kayak ujung sana tuh. Oke. Dan ini dalamnya 50 meter di bawah. 50 meter. 50 meter ini kedalaman kita. Jadi setiap tanah yang jatuh, tanahnya hilang. Iya, iya, iya. Jadi seharusnya longsor kan ada tumpukan tanah. Betul. Tidak ada, kosong. Kosong sama sekali. Kosong sama sekali. Mungkin analoginya seperti bumi seolah terbelah, Pak. Terbelah, terbelah seperti itu. Oke. Yang ingin saya tanyakan tentu keselamatan warga, Pak. Betul bahwa jalan ini terputus, sutet juga sudah runtuh. Bagaimana dengan keamanan warga yang mungkin tinggal di sekitar area ini? Nah ini memang untuk masyarakat kan sudah kita sosialisasikan melalui Bapak Kepala Desa, Pak Camat. Sudah kita siapkan rambu-rambu. Jadi sehingga nanti masyarakat berapa meter lagi tidak boleh lagi. Ini contoh ini kan rumah ini kan harus pindah ini. Bangunan itu ya, Pak ya? Ini bangun ini sudah Oke. tinggal 3 meter lagi itu. Tambah satu lagi yang di ujung. Oke. Dan beberapa rumah ini tidak boleh lagi, masyarakatnya boleh tinggal lagi. Nah ke pemukiman ini paling 40 meter ke sana atau 40 atau 50 meter. Kan sangat berbahaya ini. Hanya 40 hingga 50 meter ke permukiman warga? Pemukiman warga itu nggak jauh lagi. Oke. Saya yang khawatir adalah ini kan pergerakan tanah setiap hari bergerak. Betul. Ini beberapa hari sudah sekitar hampir 20 meter nih pergerakannya. Ini kan menuju ke sungai. Di sana ada jembatan yang putus juga, jembatan yang apa? Segene balik panjang itu sudah putus. Kalau ini nanti sampai ke sungai, itu sudah selesai. Dan ini tentu menjadi tantangan untuk Pak Haili sendiri yang kalau tidak salah menjabat pada Februari 2025, Pak. Pak, ini setahun yang di tanggal 14 tahun kami menjabat. sebenarnya. Setahun menjabat. Dan kita tidak bisa lupa bahwa di akhir tahun lalu juga masih teringat memori bencana, Iya, banjir dan tanah longsor. Saat ini masih masa pemulihan. Apakah lubang raksasa ini juga semakin, mohon maaf, membebani proses pemulihan yang ada di Aceh Tengah? Udah pasti. Ini kan muncul masalah baru lagi nih. Awalnya kan ini tidak muncul, ini kan muncul lagi. Ini berefek kepada masyarakat juga nih. Kan harus ada solusi nih. Ini semakin hari jatuh, tentu berdampak kepada ekonomi. Ini kita lihat cabai sudah masa panen berakhir ini. Seperti itu. Ada mungkin Pak solusi dari pemerintah selain proses pemulihan pasca bencana, tapi juga lahan-lahan ini untuk mata pencarian warga yang kehilangan lahannya seperti apa ke depan, Pak? Pertama kalau di sini tidak mungkin lagi. Ini kan harus kita cari solusi lahan yang lain, yang mungkin ada potensi beberapa tempat yang lain. Iya. Nanti kita ajak masyarakat. Kalau itu disetujui nanti kita cari lahan yang lain. Ini pun yang tidak bertentangan dengan mungkin hutan lindung dan lain sebagainya. Kalaupun nanti ada hutan lindung, kita minta nanti penurunan status menjadi hutan produksi. Saya izin tanyakan Pak, mungkin ini agak sedikit sensitif, tetapi bahwa betul Bapak baru 1 tahun ya Pak ya, baru mau 1 tahun dan lubang raksasa ini sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, 13 tahun. Menurut analisa Bapak sebagai seorang bupati, apakah kemunculan lubang raksasa ini sebelumnya, mohon maaf, tidak diantisipasi? Ya, tidak ada. Tidak ada antisipasi, dibiarkan saja seperti ini terjadi longsor, ya sudah. Karena tidak ada berpikir bahwa sebesar ini. Oke. Karena 13 tahun pergerakannya tidak ada. Pergerakan selama 13 tahun tidak ada. Ya. Kalaupun ada hanya sedikit. Dibandingkan dengan seperti yang kami sampaikan tadi, 1 bulan, 1 bulan, 1 bulan setengah. Oke.
Terus saya akan lebih melihat secara utuh seperti apa sebenarnya situasi di sekitar lubang raksasa di Aceh Tengah bersama dengan Kepala Desa Pondok Balik, Bapak Reje Aliono. Pak Reje, terima kasih untuk waktunya Pak. Pak, tadi kita sudah lihat jalan putus, ini ada jalan yang bisa dilalui masyarakat. Apakah ini jalannya sudah lama atau seperti apa? Ini terima kasih jalan baru yang pemerintah buat, jalan alternatif. Jalan alternatif? Iya. Oke. Dan tadi kita lihat bahwa, mohon maaf, sekali lagi tidak kita harapkan, tetapi lubang raksasa seakan pergerakannya menuju ke jalan ini juga, Pak? Betul sekali. Antara jaraknya dari lubang raksasa ke jalan alternatif yang kami buat seminggu yang lalu, itu sekitar berjarak 50 meter lagi. Tinggal 50 meter? Tinggal 50 meter lagi. Dan itu masih terus bergerak ya, Pak ya? Terus bergerak. Boleh kita lihat, Pak? Oke, kita akan coba lihat ya, saudara ya. Ini jalannya masih berkontur pasir ya, Pak ya? Ya. Yang dipadatkan ya? Dipadatkan. Dan ini masih kebun warga yang tadi disebut ya, Pak ya? Betul, ini kebun warga yang masih panen. Mereka merasa cemas dengan adanya longsoran ini. Untuk lokasi saluran udara tegangan tinggi atau SUTT di sana? Di sana Pak. Boleh kita lebih mendekat, Pak? Silakan. Oke, kita coba lebih mendekat ya. Di area SUTT yang sebelumnya juga menjadi fokus dari PLN untuk kemudian dibenahi, dan sayangnya saat ini sudah tidak ada. Tidak ada, sudah dipindahkan oleh pihak PLN. Oke. Karena jaraknya tinggal 5 meter lagi dari tiang titik ini. Tinggal 5 meter lagi? Tinggal 5 meter lagi. Oke. Baik, kita akan coba lebih mendekat ya. Dan ini masih zona merah, tapi saya didampingi oleh Kepala Desa untuk melihat secara lebih utuh ya. Kita akan coba lebih dekat lagi ya untuk melihat mungkin patahan ya atau sisa-sisa dari SUTT yang kemudian sudah tidak ada di sini. Oke. Ini bekasnya ya, Pak ya? Ya, ini. Ada satu video menarik, Pak. Ketika SUTT tersebut terjatuh, Bapak ada di sini juga? Kebetulan kami di sebelah sana. Di sebelah sana, Pak? So, karena pihak PLN waktu itu untuk warga jangan mendekat karena tiang akan kami robohkan sementara. Untuk menghindari itu kami dari di sebelah barat ya. Oke. Dan ini masih ada sisa-sisa tiangnya ya? Sisa-sisa tiang. Oke, mungkin bisa ditunjukkan. Ada 4 ya, yang SUTT yang masih berada di sini. Yang sebelumnya berdiri kokoh, tapi karena lubang raksasa ini sudah tidak bisa lagi digunakan ya, Pak ya? Tapi aliran listrik sudah direlokasi, Pak? Sudah diperbaiki ya? Sudah diperbaiki, alhamdulillah untuk warga, untuk listrik, alhamdulillah sudah aman, sudah terkendali lah. Oke. Ini ya, tiang-tiangnya bisa dilihat 1, 2, 3, 4, dan di depan sana adalah lubang raksasa. Bisa dilihat saudara, itu adalah tadi guncangan yang terjadi. Sudah jatuh mungkin ya, Pak? Jatuh yang kita tembak tadi jatuh.